kegiatan diseminasi kita mulai. Ya, monggo marilah kita terlebih dahulu ya berdoa ya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, semoga kegiatan diseminasi pada pagi hari ini diberikan kelancaran yang tidak ada halangan suatu apapun. Ya, berdoa dipersilakan. Ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, ya diseminasi budaya positif di sekolah ini merupakan tugas ya dari saya ya selaku CDP di angkatan 10 ya di Kabupaten Demak. Nah, pada tugas di modul 1.4 ya itu ada aksi nyata yang mana dalam aksi nyata itu ya, setiap CGP harus mendominasikan budaya positif yang ada di sekolah. Ya, lanjut. Ya, budaya positif. Lanjut. Ya, ya menurut Ki Hajar Dewantara ya tentang pendidikan. Ini pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ya, jadi di pendidikan itu tidak hanya di SD ya dari tingkat PAUD sampai ke perguruan tinggi. Ya, itu tempat di mana anak-anak kita itu diumpamakan sebagai bibit ya benih. Nah, kalau benih itu nanti tumbuhnya baik, hasilnya juga akan baik. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, ya dalam diseminasi pada pagi hari ini, ya di situ poin-poin yang akan nanti saya sampaikan. Yang pertama ada perubahan paradigma, disiplin positif, ya motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, tingkat kelas dan segitiga restitusi. Lanjut Mas. Ya, paradigma baru, ya itu merupakan suatu kegiatan nanti, ya coba ya saya minta ya dua orang ya untuk mensimulasi, ya nanti ya yang satu ya itu bisa memberikan sesuatu ya di telapak tangannya, gitu. Yang nanti yang satu mencoba untuk meminta, ya tapi yang menggerakkan tangan itu harus utuh, ya tidak apa terus diberikan, ya biarkan yang meminta itu boleh merayu, ya merayu dengan kata-kata bagaimana, oh dia buka apa, ya muka apai, ya seperti itu. Yang satu ya tetap dirayu supaya itu bisa digunakan, ya mungkin juga Bu Ida sama Bu Heri, Bu Ida yang memegang pokoknya ambil sesuatu, ya pokoknya jangan sampai Bu Heri tahu ya bagaimana nanti caranya Bu Heri itu bisa apa mendapatkan apa yang Bu Ida pegang. Oke Bu, sini Bu, di depan deh. Boleh dirayu dengan kata apa, buat ancam disenen, ya dia, soalnya dibiarkan, ya coba dirayu supaya benda itu bisa untuk diminta, bisa dirayu, ya dibujuk, diancam, ya silakan. Satu, dua. Ya, ayo coba silakan untuk dirayu. Ayo deh, salam deh, berikan deh. Ajak jajan, ajak pulang. Jajan aku punya uang. Nggak bayar. Ya mau. Menyerah. Oh iya, enggak silakan.
Ya, ya dari kegiatan seperti itu ya kita bisa untuk menyimpulkan ya bahwa sebagai seorang guru ya itu kita tidak bisa ya untuk mengontrol murid ya dipaksa bagaimanapun ya itu tidak bisa ya karena apa ya karena yang bisa mengontrol itu adalah diri sendiri yang dibentak-bentak bahkan ada yang dipukul ya seperti itu ya ya itu adalah dirayu ya bagaimanapun ya tetap tidak diberikan bahkan itu diancam-ancam ya itu mas ya ya perubahan paradigma dan teori kontrol. Siapakah sesungguhnya yang memberi kontrol? Nah, biasanya, nah kalau kita seorang guru, nah perkataan kita kan harus dituruti oleh semua siswa. Nah, itu ternyata ya perlakuan buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu yang kebanyakan kita lakukan. Padahal semua perilaku itu mempunyai suatu tujuan. Ya kalau anak kita nakal, gitu, mungkin sama bapak ibu digede-gede. Kita melihatnya pasti risih, gitu. Padahal anak itu mempunyai tujuan. Nah tujuannya apa? Mungkin anak perlu diperhatikan. Ya, terus orang lain bisa mengontrol saya. Contohnya tadi, dirayu, dibujuk, tidak bisa diberikan, ya, bahkan diancam. Mau dijajan, gitu. Nah, itu hanya diri kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ya, teori kontrolnya. Ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain seperti tadi contohnya. Siapa memaksakan? Ya, itu yang kita ya setiap hari lakukan kepada anak, dibujuk, dirayu, ya itu. Nah, teori contohnya dengan melakukan kolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, terus apa lagi? Ya, biasanya kalau maksa itu modelnya berpikir apa? Berpikir menang atau kalah. Pokoknya tak rebut supaya ini aku menang. Nah, seperti itu. Ya, mungkin berpikirnya adalah menang dan menang. Ya, bisa mempertahankan. Lanjut. Ya. Tadi ya realita kebutuhan kita sama ya padahal kebutuhan itu kita berbeda ya anak merupakan aset yang ada di sekolah kita itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda ya mungkin satu anak lebih pandai dari anak yang lain membutuhkan model pembelajaran yang berbeda ya, melihatnya sama ya padahal anak itu mempunyai gambaran yang berbeda-beda gitu. Terus kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita ya teori contohnya kita merubah memahami pandangan orang lain tentang dunia ya jadi anak-anak kita itu nah, mempunyai pandangan yang berbeda nantinya saya seperti apa. Lanjut, ya merdeka. Ya ini anak harus diberi kemerdekaan di sekolah. Ya, nah, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, jadi anak itu tidak diharapkan tidak hanya mengikuti perintah petunjuk ya dari bapak ibu guru, tetapi juga
bisa untuk memerintah dirinya sendiri, ya sesuai kesadaran anak masing-masing. Ya, lanjut Mas. Nah, disiplin. Yang disiplin itu artinya belajar, ya. Nah, dari kata disiplin. Ya, disiplin diri membuat orang ya menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ya, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum dalam menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, ini yang banyak kita lakukan sekarang ya Bapak Ibu. Yang merah itu, nah, biar anak-anak disiplin harus patuh kepada guru. Nah, padahal disiplin itu harus ada dalam kesadaran anak didik kita. Ya, nanti ya, di tahun ajaran baru ya coba kita terapkan ya disiplin di sekolah kita. Lanjut Bapak Ibu. Ini Mas. Ya, nilai kebajikan universal yang merupakan sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Ya, setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Lanjut. Ya, dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik, ya motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari dalam diri, ya akan terbentuk sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya, jadi motivasi yang ada dalam diri anak, dalam diri kita, itu kita kembangkan, kita gerakan, ya Bapak Ibu. Lanjut Mas. Ya, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, ya kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Itu tujuannya, ya menjadikan anak berprofil pelajar Pancasila. Maka revisi setelah kita kemarin, ya kita juga menerapkan profil pelajar Pancasila yang beramal, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ya mandiri, bernilai kritis, berkebinaikan global, gotong royong dan kreatif. Ya, ini kita tanamkan pada kita. Mungkin Mas. Ya, teori motivasi, hubungan dan penghargaan dan restitusi. Lanjut Mas. Ya. Nah, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak Bapak Ibu? Dapat. Ayo. Bisa tidak anak disiplin? Tidak. Mengapa? Ayo, mengapa kok nak dihukum anak kok disiplin? Gimana? Sampai nakal. Ya, karena apa? Mendisiplinkan murid itu tadi, kita tidak bisa mendisiplinkan murid kecuali murid sendiri yang mau mendisiplinkan dirinya. Dihukum, oh malah nanti ya tidak hanya sekali itu toh, besok diulang lagi. Karena apa? Ya, disiplin dalam dirinya itu belum tumbuh. Ya. Nah. Terus memberikan penghargaan. Ya, ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Bisa. Bisa. Bisa, Bu. Bisa. Tidak hanya berupa badan, bisa berupa ujian, seperti itu mungkin akan memotivasi anak untuk lebih giat dalam melaksanakan. Betul.
Ada yang iya, ada yang Ada yang iya, dan ada yang tidak. Nah, kalau masalah tadi bisa, terus yang tidak bisa bagaimana Bu? Jadi tadi yang anak yang belum mau mendisiplinkan dirinya sendiri, belum atau diberi motivasi. Pengertiannya dulu. Iya. Terus? Motivasi seperti apapun, kalau dari Aha. dirinya itu sudah ada tidak ada keinginan untuk mengubah perilakunya, mendisiplinkan dirinya, belum. Belum. Wah, inilah yang masih menjadi miskonsepsi bahwa penghargaan itu kalau kita berikan, nanti anak tidak akan tumbuh rasa disiplin, tanggung jawab kalau tidak diberi penghargaan. Oh, aku jaket nyapu, ya, mungkin dipanggil hadiah. Nah, itu kan tidak dari diri sendiri. Nah, jadi penghargaan itu ya hanya apa untuk sementara. Anak-anak tidak mau ya melakukan kalau tidak diberi penghargaan. Lanjut Mas. Ya, ini teori motivasi. Ya, motivasi dalam dari luar, ya motivasi dari dalam diri sendiri. Ya, lanjut. Hukuman, ya, hukuman merupakan tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman. Hukuman merupakan identitas jaga, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau secara tiba-tiba. Ya, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Nah, ini hukuman murid. Nah, kalau kita hukum anak gitu, kan tidak kita rencana, ya, secara tiba-tiba. Terus hukuman itu bersifatnya satu arah, ya, hanya kepada anak yang melanggar, ya, dari pihak guru yang memberikan dan hanya murid yang menerima hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Ya, jadi hukuman itu hanya satu arah diberikan kepada anak. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik, ya, psikis, ya, murid atau anak itu disakiti, ya, oleh suatu perbuatan atau dengan kata-kata, ya, diomongi, dibentak, gitu. Nah, itu merupakan hukuman yang nanti akhirnya akan menyakitkan. Ya, lanjut. Ya, penghargaan. Ya, penghargaan itu ya maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan, ya, potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ya, jadi kita memberikan hukuman atau memberikan penghargaan, ya, itu ya merupakan apa? Menghancurkan potensi anak. Karena tadi kalau anak itu dihukum, gitu, pasti akan selalu terkena. Wah, Pak Guruku kayak, gitu. Wah, namulah anu dulu penghapus, ya seperti itu. Dia akan terkena itu hukuman. Ya, juga tadi untuk penghargaan. Ya, kalau dihargai nanti apa? Karena kalau setiap perbuatan itu kita beri penghargaan, ya, anak cenderung akan terus seperti itu mengharapkan penghargaan diberikan. Kalau tidak ada penghargaan ya sudah, ya, lanjut. Nah, ini yang perbedaan hukum dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, nah, yang harus terjadi karena hukuman itu pasti, ya, menyakitkan anak. Ini yang masih kita lakukan, gitu.
Terus konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Ya, contoh, anak di dalam kelas sama temannya, tidak sengaja mungkin atau disengaja bukunya teman disobek, gitu. Apakah kita hukum? Tidak. Tapi ya yang melakukan tindakan salah itu harus mau menerima konsekuensinya. Bisa untuk mengganti, gitu. Seperti itu. Terus, hukuman itu membuat anak sakit secara fisik, ya, maupun hati untuk jangka yang lama. Ya, tapi akan terkenang terus bahkan sampai tua itu. Diceritakan sama anak cucunya. Terus konsekuensinya benar, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman itu akan membuat anak membenci kedisiplinan. Anak dihukum itu malah benci dengan disiplin. Ya, mengapa? Karena anak itu malah cenderungnya nanti apa? Sakit hati. Ya, dihukum ke kulino, gila? Ya itu. Jadi benci untuk disiplin. Nah, konsekuensinya ya anak menghargai disiplin. Nanti kita jelaskan di keyakinan kelas di belakang. Ya, sedangkan hukuman itu mendorong anak untuk penyakit diri sendiri. Ya, konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensinya konsep diri yang baik. Nah, anak belajar untuk menyebutnya kesalahan, konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, kalau dihukum, ya pasti anak biasanya alasan, gitu Bapak Ibu. Ya, mereka berusaha untuk apa? Menutupi kesalahannya. Mengapa? Agar tidak terkena hukuman. Ya, padahal kita diharapkan anak itu mau menyadari dengan dirinya sendiri, mematuhi peraturan. Ya, marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Itu kalau anak anak dihukum, ya pasti punya rasa marah di dalam hati, ya, terus dipermalukan. Kadang kita kalau menghukum anak di kelas, gitu, di depan teman-temannya, ya itu akan merasa dipermalukan. Ya, kenapa? Disebut Pak Guru dengan depan teman-temannya. Ya, konsekuensinya kehilangan ya baik, kehilangan baik, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Lanjut Mas. Ya, coba sini Bapak. Ini tindakan-tindakan kita, gitu, yang sering kita lakukan. Ya, yang pertama mencatat, ya, 100 kali, ya, di dalam buku. Ini mungkin Bapak Ibu pernah, gitu, meminta muridnya. Ya, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari keliling apanya? Karena terlambat jadi hukuman jadi konsekuensi. Beda tuh. Kelas, guru mata pelajaran, guru olahraga itu beda. Yo, hukuman konsekuensi hari. Ya kita bisa mendapatkan, kita guru kelas, kita guru mata pelajaran, kita guru olahraga. Apa kamu lari? Ayo lari memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman
Lanjut. Ya, murid diminta untuk push up 11 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Mengganti kertas tugas teman yang bicara-bicara. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Bagaimana? Konsekuensi. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid tidak memakai sepatu hitam. Ayo, apa itu? Konsekuensi atau hukuman? Hah? Hukuman. Ya, lanjut. Lari memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PC OK. Apa? Ayo. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PC OK. Lah ya, hukuman apa? Konsekuensi. Lanjut Mas. Ya, ini. Ya, jadi untuk mencatat itu jelas karena hukuman ya akan secara fisik ya itu anak akan tersakiti. Menulis 100 banyak Bu ya. Itu terus menilainya karena orang terjadi di sekolah hukuman ya. Minta untuk push up hukuman, mengganti konsekuensi, terus membersihkan konsekuensi, ya, mengenakan sepatu hukuman, nah, terus ya yang hari konsekuensi itu konsekuensi ya karena berbeda ya. Lanjut Mas. Ya, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi baik murid untuk memperbaiki kesalahan mereka ya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat ya. Restitusi itu juga proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi ya, masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain ya. Itu restitusi anak bisa menciptakan kondisinya sendiri dalam memperbaiki kesalahan ya. Lanjut ya, ini cirinya ya. Ciri restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan ya, jadi kalau tadi disuruh push-up gitu nah. Namun untuk belajar dari kesalahan ya. Yang kedua memperbaiki hubungan tawaran bukan paksaan ya, menuntut untuk melihat dari atau ke dalam diri sendiri yang mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, restitusi diri ya ini adalah cara yang paling baik ya untuk menggali dirinya sendiri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi restitusi itu berfokus pada karakter anak ya, disiplin dan lain sebagainya ya. Restitusi fokus pada solusi ya, jadi solusi atau pemecahan masalah ya yang difokuskan ya. Terus restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ciri-ciri restitusi ya. Lanjut ya, ini ya ada identitas yang gagal, ada identitas yang sukses ya. Kita memberikan restitusi. Bukan sesuatu yang menyakitkan. Nah, konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Restitusinya merupakan pilihan. Yang kedua, ya tidak nyaman ya untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang lama.
tadi ya di depan sudah saya sebut bahwa hukuman itu membuatannya anak tidak nyaman. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusinya mengeluarkan untuk murid yang dalam jangka waktu panjang. Yang selanjutnya hukuman itu korban akan mendapatkan keadilan. Nah, konsekuensinya korban bisa diabaikan. Restitusi korban mendapat ganti. Ya, murid atau anak akan tersakiti. Nah, itu identitas gagal hukuman. Ya. Identitas suksesnya ya murid akan dibuat tidak nyaman. Ya, kalau anak yang merasa bersalah itu pasti merasa tidak nyaman. Restitusinya murid mendapatkan penguatan. Nah, setelah murid merasa tidak nyaman, nah kita sebagai guru bisa memberikan penguatan. Ya, biar anak itu merasa tidak tersakiti. Ya. Yang selanjutnya perilaku pasif ya agresif ya menikah ya, dihukum itu mesti mau bertambah gitu. Ya, konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Nah, itu terus restitusinya masalah berkelanjutan. Jadi kalau anak itu mempunyai masalah, nah kita tanya, itu Bapak Ibu, masalahnya apa, mengapa? Kita bisa memecahkan, diberikan solusi bagi anak itu bisa terpecahkan masalahnya. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Ya, jadi ya Ibu. Ya, sekarang keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu apa toh? Ya, jadi sekarang ada keyakinan kelas. Yang kita tahu kan hanya peraturan, gitu. Nah, kalau peraturan, nah itu yang mengatur di situ. Isinya pasti ada hukuman. Begitu. Nah, keyakinan kelas. Ya, bukan peraturan kelas. Ya, mengapa kita memiliki peraturan? Ya, menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda tidak. Mengapa kita patuhi? Untuk keamanan, ya baik. Keamanan, terus keselamatan, apalagi disiplin, tidak? Apalagi? Ya, terus untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan. Ya, lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti dengan peraturan. Lanjut Mas. Ya, pembentukan keyakinan kelas. Ya, mungkin nanti ini kita bisa terapkan di semester awal ya. Ya, tidak hanya peraturan kelas yang ada, tetapi juga keyakinan. Ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak ya daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya. Terus keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Ya, pernyataan keyakinan kelas ya senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak ya sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas, nah sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan masyarakat. Ya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, nanti Mas. Ya, ini budaya positif ya yang ada di
sekitar kita, ya yang pertama ya di lingkungan positif, lingkungan di sekolah, lingkungan di masyarakat, ya setelah di lingkungan itu terus dibuat keyakinan kelas, ya setelah keyakinan kelas ya, terus peraturan kelas, ya jadi awalnya peraturan kelas itu kita kembangkan menjadi keyakinan kelas, keyakinan kelas, nah berkembang lagi ke lingkungan yang positif, maka akan terciptalah budaya positif yang ada di sekolah nantinya. Lanjut Mas. Ya ini ya ada yang pertama datang waktu mengucapkan salam. Ini peraturan atau keyakinan baru? Datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Keyakinan. Terus menjaga kebersihan sekolah. Keyakinan. Terus bergerak sebelum dan sesudah kegiatan. Keyakinan atau peraturan itu biasanya? Keyakinan. Aktif dalam pembelajaran. Keyakinan. Nah, yang B juga menikah. Itu. Ya. Kami saling menghormati dan menyayangi satu sama lain. Nah, keyakinan. Kami selalu bersemangat. Nah, kami disiplin datang tepat waktu. Nah, terus ini kami anak yang beriman, sopan, jujur, berani dan mandiri. Kami bertanggung jawab atas tugas kami. Yang terakhir kami minta bersikap. Nah, yang keyakinan yang A atau yang B? Yang B. Yang A itu merupakan peraturan yang biasa ada di sekolah kita. B-nya di mana Bu? Yang ada di ayo kami ayo terus yang B itu merupakan kesadaran dari yang A itu merupakan peraturan, yang B adalah keyakinan. Keyakinan itu adalah nilai nanti yang akan timbul di dalam diri anak. Oh, di peraturan datang tepat waktu. Nah, nilai apa yang akan nanti tumbuh di dalam diri anak? Disiplin. Nah, itulah keyakinan. Oh, saya harus disiplin. Kalau tidak disiplin, datangnya pasti akan tepat waktu. Lanjut Mas. Ini ya contoh peraturan dan keyakinan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah ini peraturan, gitu. Nah, keyakinan kelas tanggung jawab. Karena harus mau bertanggung jawab. Ya, yang selanjutnya dilarang mengganggu orang lain. Ya, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, ini menghormati orang lain dan juga berkomitmen. Ya, saya harus bisa datang lebih awal. Ya, menghormati orang lain. Karena apa? Kalau kita datangnya terlambat, pasti akan mengganggu teman-teman yang sudah memulai pembelajaran. Ya, terus dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini keyakinannya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ya, ini kesehatan yang kita tanamkan pada diri anak-anak. Bergantian atau menunggu giliran. Kelas adalah menghormati orang lain dan bersabar, harus antri. Ya,
kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Ya, ini kelihatan kelas yang kita tanamkan adalah keselamatan dan keamanan. Biar anak ya selamat, berlarian nanti jatuh, gitu. Nah, itu kelihatan kelas. Contoh yang bisa kita terapkan dalam diri anak kita. Lanjut. Ya, secara kebutuhan dasar manusia. Ya, manusia itu juga punya kebutuhan selain makan, minum, uang, gitu. Lanjut. Ya, ini kebutuhan dasar manusia. Ya, untuk bertahan hidup. Jelas. Ya, untuk penguasaan, untuk kasih sayang dan rasa diterima, ya, kebebasan dan juga kesenangan. Nah, itu ya, jelas. Ya, kebutuhan dasar manusia merupakan sebuah tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Ya, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya boleh mas? Ya, yang kita sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tadi ada kesenangan, gitu, rasa kasih sayang, kesehatan. Nah, itu lanjut mas. Ya, di sini coba. Nah, Ibnu bilang, aku tidak boleh bersenandung saat mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Ya, ini kira-kira kebutuhan apa dulu? Tadi ada kesenangan, ada keselamatan, kesenangan, perhatian. Yo, lanjut dulu. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai kulit rambut baru. Perhatian. Anak juga pengennya seperti itu, ya. Cari perhatian lah kalau pakai yang baru-baru, gitu. Terus aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Itu bukan apa bu? Ayo, baliknya mas, yang kebutuhan baliknya, mas senang, baliknya yang kebutuhan, kembali kebutuhan. Ya, ini kan kebutuhan manusia, kebutuhan hidup, gitu. Nah, bertahan hidup itu ada apa saja, ada penguasaan, ada apa saja, kasih sayang, rasa diterima. Apa kira-kira yang berarti itu? Kebebasan, nanti mas. Ya, yang tadi topik ini ya itu, mengurangi, ya. Ya, lanjut. Lanjut. Ya, ini yang pertama adalah kesenangan, ya, yang kedua kasih sayang, diberikan sayang ibu, gitu, sampai terlalu banyak, gitu, ya, terus kebebasan, lanjut mas, ya, terus, ya, posisi kontrol kita sebagai seorang guru, ya, sebagai seorang guru atau pendidik itu kita mempunyai posisi kontrol. Oh, seperti apa kalau kita selama ini dalam mendidik? Seperti itu ya, lanjut. Ya, ini ya, posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama adalah hukum. Nah, senang hukum, ya. Yang kedua adalah membuat orang ya merasa bersalah. Yang kedua sebagai teman, pemantau dan sebagai
hukum. Dan apalagi contohnya kalau berkata, biasanya itu kita lakukan dengan perkataan. Ya, kamu tidak melakukan, awas, rasakan. Nah, seperti itu kita sebagai penghukum. Ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Nah, itu ada tiga. Ya, ada validasi kebutuhan, ya, menstabilkan identitas, dan juga menanyakan keyakinan. Yang memvalidasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, itu namanya kita memvalidasi kebutuhan. Ditanyakan kalau anak itu mempunyai kesalahan, jangan langsung dihukum. Ya. Terus apa lagi? Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Beri solusi, beri masukan. Ya. Terus yang menstabilkan identitas, ya, kita tanya, jangan kita langsung salah ini. Ya, seperti itu jangan. Tapi kita bisa membandingkan. Oh, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Apalagi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Itu kita menstabilkan identitas. Sedangkan menanyakan keyakinan. Ya, kalau ada mulai terlambat, mengapa kok terlambat? Ya, alasannya apa? Gitu. Nah, terus ditanyakan apa yang ada dalam diri. Nilaikan, ya. Terus ditanyakan untuk nilai-nilai yang telah disepakati dalam keyakinan kelas. Makanya keyakinan kelas itu, ya, kita buat, gitu. Ya, anak-anak itu bisa punya keyakinan kelas, ya. Ya, nanti di belakang ada bagaimana caranya membuat keyakinan kelas. Ya, berapa lagi? Kamu ingin menjadi seorang yang seperti apa? Ya, itu contoh dari menanyakan, ya. Nah, nanti saya seperti jadi anak yang disiplin, yang bertanggung jawab, seperti itu. Tadi, Mas. Ya. Ya, baik. hukuman dan penghargaan, nah itu juga
juga apa yang bisa meyakinkan pada diri dan motivasi. Titik motivasi yang ada dalam diri kita itu merupakan modal yang utama untuk mencapai budaya yang positif. Lanjut mas. Ya lanjut. Ya ini ketika kita membuat kesepakatan kelas contohnya, ya lanjut. Ya keyakinan kelas. Ya kita tadi seperti nilai-nilai apa yang ingin kita kembangkan pada diri ya yang disiplin, ya tanggung jawab, mau menghargai, menghormati, ya lanjut. Ya lanjut. Ini contohnya tadi, lanjut mas. Semua. Ya. Mau sabar? Ya terima kasih. Ya itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Nah untuk selanjutnya ya nanti kita bisa sharing untuk membuat SD kita ini lebih maju ya, lebih nanti kita di awal tahun pembelajaran baru ya yang coba kita terapkan ya sedikit-sedikit ya Bapak Ibu untuk kemajuan kelas kita. Ya hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.